Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi dengan kami di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Tempat kita mempelajari teori maupun praktek ketenaga listrikan. Yang sementara ini kami khususkan untuk peserta didik SMK Teknik Instalasi Ketenaga Listrikan. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu mata pelajaran di kelas 12, yaitu instalasi motor untuk kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang smart relay. Pada mata pelajaran instalasi motor listrik bagian keempat ini kita akan mempelajari smart relay. Ya. Dan pembahasan ini tidak hanya sebenarnya khusus untuk kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik, tetapi untuk teman-teman semua yang tertarik akan dunia kelistrikan. Oke, kita mulai. Kompetensi dasar dalam smart relay atau instalasi motor di bagian keempat ini adalah yang pertama memahami spesifikasi smart relay, kemudian memilih spesifikasi smart relay, menerapkan smart relay, dan mengoperasikan smart relay. Nah, materi pokok yang akan kita bahas di bagian keempat ini nanti salah satunya adalah smart relay itu sendiri, spesifikasi smart relay, dan penerapan smart relay. Oke, kita akan lanjutkan, tapi sebelum kita lanjutkan, pastikan sudah menekan tombol subscribe dan notifikasi atau loncengnya agar supaya update video-video dari ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Bagi yang belum, sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sekarang menekan tombol subscribe dan notifikasi atau loncengnya. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, kalau kita berbicara relay, ya sebelum masuk ke smart relay. Relay ini adalah sebuah piranti yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontak yang tersusun atau sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Ini adalah pengertian daripada relay. Kemudian, ya, bekerja berdasarkan elektromagnetik. Kemudian dari elektromagnetik tersebut secara mekanik nanti menggerakkan kontak yang ada di dalam relay tersebut, ya. Nah, sebuah saklar yang digerakkan secara mekanis oleh daya atau energi listrik kemudian mempunyai peran penting pada sebuah rangkaian listrik untuk menggerakkan sebuah perangkat yang memerlukan arus yang besar tanpa langsung terhubung dengan perangkat pengendalinya yang mempunyai arus kecil. Ya, contoh sederhana relay ini digunakan untuk mengendalikan motor. Ya, motor membutuhkan arus besar, tapi pengendalinya hanya membutuhkan arus yang kecil atau tegangan yang kecil. Ya, oke, seperti itu. Ini adalah gambaran contoh relay yang sering dijumpai di pasaran. Bagian utama relay, melihat dari pengertian daripada relay tadi sebelumnya bahwa bekerja berdasarkan elektromagnetik, berarti bagian utama dari relay ini adalah adanya kumparan. Ya, kumparan yang menghasilkan medan magnet, ya, kumparan yang menghasilkan magnet. Kemudian bagian yang kedua adalah kontak-kontak daripada relay. Sifatnya ada yang normally open atau normalnya tidak terhubung, kemudian saat bekerja menjadi terhubung. Ini disebut kontak NO. Kemudian ada kontak NC atau normally close, yang normalnya sudah terhubung, kemudian saat relay ini bekerja menjadi terputus atau terbuka. Ini disebut sebagai normally close, normal tertutup. Nah, ini gambaran relay yang sering digunakan di instalasi motor, ya. Ada relay dengan 8 kaki, ya. Ini adalah soketnya. Ya, dan ada juga yang soketnya tidak melingkar, tetapi soketnya atau kakinya adalah sejajar kontaknya, kemudian koilnya yang berbeda posisinya. Ini adalah
terminalnya, ya, soketnya. Untuk yang bundar, yang melingkar, ini adalah untuk 2 dan 7, ini adalah power supply. Kemudian untuk kontak yang lain di sini 1 dengan 3, kalau kita lihat diagramnya, ini adalah NO. Kemudian 1 dengan 4 ini NC. Kemudian 8 dengan 5 adalah NC, kemudian 8 dengan 6 di sini adalah NO. Jadi saat bekerja diberi power supply, koilnya menghasilkan magnet, maka yang 1,4 membuka, 1,3 menjadi terhubung. Dan sama halnya 8 dengan 5 terbuka, 8 dengan 6 terhubung. Saat power supply diputuskan, kontaknya sifatnya kembali ke posisi semula. Ya, ini gambaran bagian utama relay dan cara kerjanya. Sederhana, prinsip dan cara kerjanya tadi. Ya, secara gambaran kasar seperti tadi. Nah, secara prinsip relay ini ada yang memiliki sumber tegangan DC 6, 12, 24 volt DC atau VDC, dan ada juga relay arus bolak-balik dengan sumber power supply 220 volt AC atau VAC, 250 VAC. Nah, kumparan ini akan menghasilkan magnet pada inti besi, ya, ada di gambar sebelah kanan, ya. Saat koil diberikan tegangan sesuai dengan spesifikasinya, inti besi ini akan ada sifat magnet yang ditimbulkan oleh kumparan. Nah, kemudian karena ujung inti besi ini adalah secara mekanis didekatkan kepada bagian yang bisa ditarik, yang dijadikan satu dengan kontak bergerak, maka kontak bergerak akan bergerak menempel ke inti besi, di mana kontaknya yang NC menjadi NO, kemudian yang NO menjadi NC. Kemudian saat inti besi tidak lagi ada sifat magnet karena koilnya tidak lagi diberi arus atau tegangan, maka akan hilang sifat magnetnya dan pegas ini akan mengembalikan posisi kontaknya ke posisi semula. Ya, seperti itu ya prinsip dan cara kerjanya kalau melihat gambar kerja. Kalau tadi adalah baru gambaran awalnya. Nah, kemudian aplikasi relay ini yang pertama adalah untuk mengendalikan rangkaian tegangan tinggi melalui sinyal tegangan rendah, karena bisa jadi koil atau kumparan ini membutuhkan tegangan DC, tetapi beban yang digerakkan ya ini adalah beban AC. Ini contoh sederhananya. Tegangannya, pengendalinya DC, motor yang dioperasikan AC. Kemudian untuk mengendalikan arus yang besar melalui sinyal arus yang kecil, ya hampir sama dengan aplikasi yang pertama. Untuk mendeteksi dan mengisolasi kegagalan pada jalur transmisi dan distribusi dengan membuka atau menutup circuit breaker, ini biasanya digunakan di gardu-gardu distribusi, gardu-gardu transmisi. Ya, membuka dan menutup circuit breakernya menggunakan relay. Nah, kemudian untuk mengisolasi rangkaian pengendali dari rangkaian yang dikendalikan jika tegangan yang digunakan berbeda, misalnya untuk mengendalikan rangkaian daya tegangan tinggi melalui switch tegangan rendah. Ya, hampir pengertiannya seperti itu. Kemudian dapat digabungkan dengan sebuah timer untuk mendapatkan fungsi penunda waktu. Makanya ada relay penunda waktu atau sering disebut timer. Keuntungan penggunaan relay di sini, yang pertama menggunakan arus relatif kecil untuk mengalihkan peralatan dengan arus besar. Dengan sebuah sinyal kendali dapat mengendalikan lebih dari satu kontak. Tadi ada kita hanya memberikan sumber di terminal 2 dan 7, tetapi kontaknya yang bisa kita manfaatkan cukup banyak. NO, NC-nya ada 2 pasang. Contoh yang 8 kaki. Ya. Kemudian dapat menghidupkan dan mematikan peralatan yang sulit dijangkau. Ya, kontrolnya bisa kita buat alat yang dikontrol bisa berjauhan dengan alat kontrolnya. Kemudian mengisolasi bahaya tegangan tinggi karena rangkaian dengan tegangan tinggi dapat dikendalikan melalui tegangan rendah. Ini keuntungan penggunaan relay. Kemudian pemilihan jenis relay ini, yang pertama adalah kita memperhatikan jumlah dan jenis kontaknya. Kebutuhan kontak NO, NC yang kita butuhkan berapa, ini yang
perlu kita perhatikan dalam memilih jenis relay. Kemudian rating kontaknya, kemampuan hantar arus dari kontak yang ada berapa ampere, motor atau beban yang kita akan kendalikan, kita harus sesuaikan dengan relay yang akan kita gunakan, harus sebanding. Kemudian rating tegangan kontaknya, ya. Kemudian tegangan koilnya, ya. Kita mau menggunakan sumber DC atau AC. Ya, sumber DC mau tegangan 6, 12 atau 24 volt DC. Kemudian cara pemasangannya menggunakan soket, rel atau yang seperti apa. Ya, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis relay. Kemudian proteksi dan baik kontak maupun koilnya seperti apa. Ya, ini biasanya yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih jenis relay yang akan digunakan. Oke, yang selanjutnya sebelum kita lanjutkan, pastinya terima kasih yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasi. Bagi yang belum, sebelum kita lanjutkan, jika ini bermanfaat, silahkan untuk tekan tombol subscribe dan notifikasinya. Terima kasih apabila sudah menekan tombol subscribe dan notifikasinya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke smart relay. Ya, smart relay adalah menggantikan logika dengan pekerjaan sirkuit kontrol relay yang merupakan instalasi langsung pada aplikasi sistem otomasi sederhana. Jadi digunakan pada otomasi sederhana. Dengan smart relay, rangkaian kontrol dapat dibuat menggunakan software. Bisa disebut dengan mini PLC, mini programmable logic control. Di mana smart relay ini adalah sebuah kontrol otomatis berbasis logika yang berukuran relatif kecil, lebih kecil dari PLC, sebagai pengganti sistem kendali seperti kontaktor, relay, counter, timer, ya. Ini menggunakan smart relay, lebih ringkas, lebih canggih, ya. Kemudian smart relay memiliki input output dari 10 sampai 40 input output yang bisa kita gunakan. Seperti halnya PLC, cuman ukurannya lebih kecil dan speknya lebih di bawah PLC. Tapi lebih akan ekonomis untuk penggunaan sistem yang sederhana. Kelebihan smart relay bersifat fleksibel dan ringkas. Bentuk fisiknya lebih ringkas, kecil dibandingkan bentuk fisik PLC, memiliki fleksibilitas dalam program. Mudah diterapkan dalam berbagai sistem instalasi, proyek instalasi, kontrol biasanya. Mudah untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi dan penggunaannya serta aplikasinya dalam pembuatan proyek atau sistem kendali seperti halnya PLC. Lebih ekonomis untuk penggunaan sistem yang sederhana. Kalau penggunaan sistem yang biasa sekali, misalnya kontrol motor satu arah putaran, ini akan menjadi mahal. Tetapi kalau untuk sistem yang kompleks, ini juga kurang sesuai karena akan lebih baik menggunakan PLC. Mudah dimodifikasi karena yang dimodifikasi banyak di programnya. Harga relatif lebih murah dibandingkan PLC pastinya, ya. Kemudian tersedia modul komunikasi Modbus, ya, di mana dapat dikoneksikan dengan PLC. Spesifikasi PLC pada kesempatan kali ini saya ambil contoh PLC menggunakan seri pabrikan Omron untuk seri Zen V2, ya. Jadi gambaran sederhananya seperti PLC, tetapi ada LCD monitor di smart relay ini. Kemudian ada dilengkapi tombol-tombol di sini untuk pembuatan program. Tidak harus menggunakan komputer, tetapi bisa langsung diprogram di smart relay tersebut untuk menggambar programnya atau memasukkan programnya dan mengeksekusi menjalankan program bisa langsung menggunakan tombol-tombol yang ada di smart relay tersebut. Kemudian spesifikasi unit daripada Omron Zen V2 ini tadi antara 10 sampai 40 I/O. Kemudian ada yang sumbernya sementara ini paling banyak atau di sini adalah menggunakan sumber AC, ya. Tetapi di sini ada juga yang menggunakan 12 sampai 24 VDC. Jadi ada beberapa tipe, tetapi secara umum ada yang power supply-nya bisa diberikan tegangan AC 240 volt. Ada juga yang menggunakan tegangan DC 24 volt, ya, seperti itu. Jumlah input outputnya 10 sampai 40 I/O dengan perbandingan 3:2. Kalau 10 berarti 6 input 4 output.
dan seterusnya. Ya. Kemudian CPU unitnya di sini contohnya adalah untuk AC input ya maupun DC input, ini juga keterangannya seperti ini. Jadi input tegangannya 100 sampai 200 volt AC, impedansinya dan lain sebagainya ada di spesifikasi ini. Untuk yang DC pun sama ya. Ya, seperti ini. Jadi outputnya ada yang menggunakan output sementara ini menggunakan output relay ya. Dan saat kita membeli atau menggunakan smart relay, ini biasanya sudah dilengkapi dengan spesifikasi seperti ini. Kalaupun tidak dilengkapi, kita bisa mendownload di situs resmi pabrikan smart relay tersebut, bagaimana cara pengawatannya dan lain sebagainya. Nah, penerapan smart relay ini dengan segala kelebihan dari smart relay, penerapan smart relay ini menjadi sangat luas, dapat diaplikasikan pada sistem sederhana maupun pada sistem yang lumayan kompleks, baik pengoperasian motor listrik maupun home appliance. Ya, sekarang ini sering digunakan pada smart home. Ya, bisa untuk pengendali mesin produksi sederhana tetapi membutuhkan kerja otomatis dan cepat. Kalau untuk home appliance atau smart home biasanya digunakan untuk pengendali lampu, pendingin ruangan yang otomatis berbasis waktu misalnya. Ini bisa disetting ya, nyalanya kapan, matinya kapan. Kalau digabungkan dengan sensor gerak atau sensor kamera untuk mendeteksi jumlah orang, maka misalnya untuk pendingin semakin banyak orang maka dia akan harus menurunkan temperatur ruangan tersebut dan lain sebagainya. Oh, ini ada orang di ruangan ini, maka smart relay ini bekerja untuk menghidupkan lampu dan lain sebagainya. Jadi seperti itu gambarannya. Ya, ini. Jadi digunakan misalnya untuk industri, untuk rumah, ini sangat sesuai. Oke, terima kasih. Sampai di sini untuk instalasi motor listrik bagian keempat membahas tentang smart relay. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua, baik peserta didik maupun teman-teman semua yang tertarik akan ketenaga listrikan. Jika ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan like. Kalau teman-teman tidak mempelajari kelistrikan tetapi ada saudara teman yang sedang belajar di kelistrikan, sedang sekolah ataupun sedang membutuhkan materi ini, silakan untuk berbagi atau membagikan video ini atau channel ini, karena channel ini membahas tentang ketenaga listrikan baik teori maupun praktek. Sekali lagi selamat berbagi. Yang selanjutnya, sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.